Selamat siang, perkenalkan nama saya Amelia Putri Handayani-Gawang, kelas 2020A Program Studi Keperawatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekologi dan lingkungan, serta populasi dan komunitas. Yang pertama, ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, ekologi artinya ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Menurut Suherjani, Rofik Ahmad, dan Rozi Munir, ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan benda-benda mati di sekitarnya. Ekologi sering diartikan sebagai kajian interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tingkatan makhluk hidup. Yang pertama, protoplasma adalah zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Kedua, sel adalah satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti terkandung dalam membran. Ketiga, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama, misalnya jaringan otot. Yang keempat, organ atau alat tubuh merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki atau telinga pada hewan, dan daun atau akar pada tumbuhan. Yang kelima, sistem organ adalah kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis, seperti kerjasama antara mata dan telinga, antara mata dan tangan, dan antara hidung dengan tangan. Yang keenam, organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup, atau makhluk hidup. Yang ketujuh, populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan berhak pada suatu daerah tertentu. Contohnya populasi manusia, populasi rusa, dan populasi badak. Yang kedelapan, komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Yang kedua, ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah penggabungan ekologi yang dilandasi dengan tatanan alam, merupakan ilmu pengetahuan murni yang mengatur sikap serta perilaku manusia, dapat bersifat lintas disiplin sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Ilmu lingkungan mempelajari tempat dan peranan manusia di antara makhluk hidup dan komponen kehidupan lainnya. Dalam hal ini, ilmu lingkungan dapat dikatakan sebagai ekologi itu dalam kehidupan manusia. Di dalam ilmu lingkungan, fokus ditunjukkan terutama pada penyatuan kembali semua ilmu yang menyangkut masalah lingkungan ke dalam kategori variabel serupa, yaitu energi, materi, ruang, waktu, dan keanekaragaman. Lingkungan hidup terdiri dari unsur-unsur biotik dan abiotik serta budaya manusia. Jalinan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah makhluk hidup dan benda mati dari lingkungan alam tersebut, melainkan juga oleh budaya manusia itu sendiri. Yang ketiga, populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus, sama dengan rakyat, yang berarti penduduk. Di dalam pelajaran ekologi, populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup pada suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Misalnya saja tanaman padi di persawahan, begitu juga dengan perumputan atau serangga yang ada. Sifat-sifat yang dimiliki populasi. Kerapatan atau kepadatan. Kerapatan lazim digunakan pada tumbuhan, sedangkan kepadatan biasanya digunakan pada manusia. Ada dua hal yang mempengaruhi perubahan kepadatan populasi organisme pada suatu daerah. Ada individu yang datang, yaitu individu yang lahir dan datang dari tempat lain atau imigrasi.
ada individu yang pergi, yaitu individu yang mati dan yang pergi pindah ke tempat lain atau emigrasi pada manusia. Yang kedua, natalis atau angka kelahiran. Natalis atau angka kelahiran adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang menyebabkan populasi bertambah per satu waktu. Dengan demikian, meningkatnya natalis merupakan faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan populasi. Yang ketiga, mortalitas atau angka kematian. Mortalitas atau angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah pengurangan individu persatuan waktu. Terjadinya kematian merupakan salah satu faktor utama yang mengontrol ukuran suatu populasi. Populasi organisme pada suatu ekosistem senantiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang tampak jelas dan ada pula yang tidak jelas. Yang keempat, bentuk pertumbuhan. Penyebaran umur dan perkembangan populasi. Penyebaran umum merupakan ciri atau sifat penting populasi yang mempengaruhi natalitas dan mortalitas. Karena itu suatu populasi menentukan status reproduktif yang sedang berlangsung dari populasi dan menyatakan apa yang dapat diharapkan pada masa mendatang. Yang kelima, perluasan atau penyebaran populasi. Perluasan atau penyebaran populasi adalah gerakan individu-individu atau anak-anaknya ke dalam atau keluar daerah dari populasi. Ada 3 bentuk penyebaran populasi, yaitu yang pertama, migrasi, yaitu gerakan keluar atau kepergian individu keluar dari batas-batas tempat populasi sehingga populasinya berkurang. Yang kedua, migrasi, yaitu gerakan ke dalam batas-batas tempat populasi sehingga populasi bertambah. Yang ketiga, migrasi, yaitu berangkat atau pergi dan datang atau kembali secara periodik. Keenam, mempunyai sifat-sifat genetik yang bertumbuh secara langsung dengan ekologi, yaitu beradaptasi, keserasian, reproduktif, dan ketahanan. Keempat, komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam tingkatan komunitas, ciri sifat dan kemampuannya lebih tinggi dari populasi. Misalnya dalam hal interaksi. Dalam komunitas bisa terjadi interaksi antara populasi, tidak hanya antara individu spesies seperti pada populasi. Macam-macam komunitas. Di alam terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu komunitas akuatik, misalnya yang terdapat di laut, danau, sungai, parit atau kolam. Yang kedua, komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, di padang rumput, di padang pasar. Itu saja video kali ini. Sekian dan terima kasih.